Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa lagi di dalam renungan pagi kita yang boleh kita nikmati setiap pagi dalam kehidupan kita, memulaikan semua aktivitas harian kita. Dan renungan kita pada pagi hari ini dengan judul, Ia pasti muncul seperti fajar. Ia pasti muncul seperti fajar. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami rindu kembali lagi mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi berkat pertama di pagi hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga pekabaran yang kami dengarkan dapat mengubah hidup kami, membawa kami pada komitmen untuk hidup setia kepada Tuhan, dan dapat kami hidupkan setiap waktu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita hari ini sekali lagi 24 November 2021 dengan judul Ia pasti muncul seperti fajar. Hosea 6 ayat 3, ayat inti kita. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Sekali lagi, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Hosea 6 ayat 3. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Apa yang telah kita lakukan tidak boleh menempatkan periode itu pada pekerjaan kita. Kapten keselamatan kita berkata, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Secara konstan kita harus bertumbuh. Hidup kita selalu berada di bawah kuasa Kristus. Doa adalah sarana kesuksesan yang diurapi oleh surga. Permohonan, petisi, permintaan antara manusia dan manusia menggerakkan manusia dan bertindak sebagai bagian dalam mengendalikan bangsa-bangsa. Tetapi doa menggerakkan surga. Hanya kuasa yang datang sebagai jawaban atas doa yang akan membuat manusia bijaksana dalam hikmat surga dan memungkinkan mereka untuk bekerja dalam kekuatan roh, bersatu oleh ikatan damai. Doa, iman, kepercayaan pada Tuhan membawa kekuatan ilahi yang membuat perhitungan manusia pada nilai sebenarnya tidak bernilai. Di sepanjang zaman, Allah telah memberikan wahyu ilahi kepada manusia, sehingga dengan demikian ia dapat memenuhi tujuannya untuk membuka secara bertahap ke dalam pikiran doktrin kasih karunia. Sikapnya dalam menyampaikan kebenaran diilustrasikan dengan kata-kata muncul seperti fajar. Dia yang menempatkan dirinya di tempat yang dapat diterangi oleh Tuhan, bergerak maju dari terang fajar yang hanya sebagian hingga cahaya penuh pada siang hari. Saat matahari terbit atas tugas belas kasih dan kasihnya, sementara sinar keemasan pagi hari menyinari kanopi langit dan memperindah hutan dan gunung, membangkitkan dunia dengan mengusir kegelapan malam, sehingga para pengikut Kristus harus maju dalam tugas kasih mereka. Adalah tugas setiap orang muda untuk menempatkan dirinya dengan pasti dan tanpa syarat di pihak Kristus agar ia dapat bertumbuh menjadi manusia seutuhnya dalam Kristus Yesus. Dia kemudian akan ditulis sebagai manusia dengan manusia dewasa dalam kitab Allah dan akan menjadi manusia dewasa tidak hanya dalam perkiraan manusia tetapi juga di hadapan Allah. Saudaraku, hubungan dengan Tuhan yang akrab membuat seseorang muncul seperti fajar. Dan caranya adalah mengenal dan berusaha sungguh-sungguh Tuhan. Siapa Tuhan itu? Caranya adalah melalui doa. Karena doa adalah sarana. Sarana di mana surga mengurapi kita. Kemudian melaluinya bukan kita yang membawa, bukan kita yang membawa Allah turun kepada kita, tetapi justru kita membawa diri kita dekat kepada Allah. Dan dengan tujuan adalah bahwa ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, maka itu akan membuat kita memiliki karakter, memiliki tabiat, memiliki sikap, memiliki pikiran
yang sejalan dengan tabiat, dengan pikiran, dengan sikap Kristus. Dan ini sangat penting. Dan saudara, berita firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Allah akan menudungi kita. Allah akan menjadikan setiap hal dalam hidup kita sarana untuk kita boleh bertumbuh ke dalam ke arah memiliki sifat, sikap, tabiat yang sama dengan tabiat Kristus. Dan inilah sebenarnya yang paling penting untuk kita idam-idamkan, kita rindu-rindukan dalam kehidupan kita. Jadi seseorang yang memiliki tabiat seperti Kristus, dia muncul seperti fajar. Saudara, coba kita bayangkan atau coba pagi hari ini kita melihat fajar yang merekah. Kita kadang katakan matahari menunjukkan kemegahannya. Luar biasa. Sore hari, matahari juga bisa kelihatan seperti besar cahaya, tapi tidak seperti fajar. Itulah sebabnya ayat ini mengatakan orang yang dekat dengan Tuhan, dengan melalui doa dia selalu datang kepada Tuhan, dia muncul seperti fajar. Jadi yang sederhana adalah orang yang bertumbuh dalam Yesus, dia memiliki sikap, memiliki tutur kata, memiliki senyum, memiliki pengaruh di sekitar, adalah pengaruh yang baik. Kalau kita boleh menjadi seperti itu, apakah kita pikir susah untuk menjadi seperti itu? Gampang. Adalah kita datang di dalam doa setiap waktu, datang kepada Tuhan. Tuhan berkati pekabaran hari ini jadi berkat bagi kita. Mari hari ini kita menjadi seperti fajar, yaitu ketika kita memiliki sifat, tabiat seperti Yesus dengan cara memiliki hubungan yang akrab dengan Dia melalui doa. Tuhan berkati pekabaran hari ini. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, dan khususnya untuk pekabaran firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Biarlah kiranya kami dapat bertumbuh menjadi cahaya seperti fajar mereka di pagi hari, oleh karena kami hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Berkati kami hari ini dalam setiap rencana hidup kami, apapun kami hadapi, Tuhan beserta selalu dengan kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, agar kami dapat menjalani hidup kami dan selalu mau datang bergantung kepada Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.